kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharain amin, sampai kepada hikmah yang ke-197. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, tamakkunu halawati al-hawa, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wadda'ul udhal. Tamakkun kokoh, mantep, menguatnya. Tamakkun halawati al-hawa, manisnya hawa nafsu, fil qalbi, di dalam hati. Huwa, itu adalah ad-da'u, penyakit, al-udhalu, yang susah disembuhkan, penyakit parah. Di sini ada goleb, ada hati, ada hawa nafsu. Sederhananya, kalau sudah hati ini, hawa nafsu sudah menguasai hati seseorang, hati yang sudah dikuasai hawa nafsu, maka berarti hati itu telah terkena penyakit yang susah disembuhkan. Baik, sekarang perlu kita rinci gambarannya. Memang kita tidak melihat seperti gambaran yang akan kita gambarkan, tapi semua orang itu merasakan. Saya pernah rindu, saya pernah sedih, saya gembira, kan begitu. Saya bisa mikir, oh ini, oh kalau ada mobil merah itu, oh berarti ada Pak ini datang ke kantor sandal. Ini namanya akal, ini akal. Kita bisa menggunakan akal kita. Akal kita bisa gunakan untuk berpikir. Hati kita ada sedih, ada gembira, semuanya memahami dan semua merasakan. Cuman bentuknya kayak apa, serahkan kepada Allah. Yang jelas ada. Bahkan kalau Anda dibilang tidak berakal pun Anda marah kok. Nah ya, cuman gambarannya begini. Ada hawa nafsu, ada hati, ada akal. Anggap saja tempatnya beda dulu. Ada hawa nafsu, ada hati, ada akal. Baru nanti ada syariat. Hati ini hendaknya dibimbing oleh akal dalam segalanya. Hendaknya hati ini dibimbing oleh akal, sebab akal ini yang bisa membedakan mana hak dan batil. Maka akal yang dibimbing oleh syariat, yang mengetahui hak batil, kemudian hatinya orang ini selalu dibiasakan mengikuti apa yang dipahami oleh akalnya, selamatlah orang ini. Akan tetapi di sana ada hawa nafsu yang dikatakan dalam Al-Quran al-ammarah bisu', dia selalu mengajak kepada kejelekan. Maka hawa nafsu ini juga seperti hanya akal, bukan akal mengikuti hati. Kalau akal mengikuti hati nggak ketemu judulnya. Hati suruh mengikuti akal. Hati ini nanti, hati bisa dikuasai oleh hawa nafsu. Sehingga kalau sudah hati seseorang ini dikuasai oleh hawa nafsu, maka ini disebut dengan tamakkunu halawatil hawa. Jadi hati itu lebih menikmati dengan bisikan-bisikan hawa nafsu, kemaksiatan dan segala ketidakbaikan. Jadi kalau hati seorang hamba yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia punya penyakit yang susah disembuhkan. Mau diapain juga susah. Nah, coba kita kalau sudah terpengaruh hawa nafsu, kan unik. Hati kita, akal kita mengerti kalau itu nggak baik. Tapi karena hati sudah terpengaruh hawa nafsu, ternyata hatinya nyangkut kepada sesuatu yang tidak baik. Karena hati sudah nyangkut dengan sesuatu yang tidak baik, padahal akal sudah katakan tidak baik, nggak bisa dinasehati juga susah, penyakitnya sudah kuat di dalam dirinya.
Ini berlaku dalam kisah semua orang yang mendahulukan baper dulu, tidak pakai kesadaran akal, maka ini dalam segala kehidupannya akan menjadi salah. Urusan asmara misalnya, cinta yang nggak jelas, mencintai orang kriteria nggak jelas. Orang anak gadis ditanya, apa sih nak kok kamu seneng banget, sayang banget sama dia? Nggak tahu bah. Cinta buta, karena dia melukan hatinya, akalnya nggak nerima sebetulnya. Seandainya bukan karena terlanjur jatuh cinta orang itu, dia nggak bisa nerima. Karena jatuh cinta itu sebenarnya hatinya yang sebetulnya bisa dibimbing oleh akal, akan tapi telah dikuasai hawa nafsunya, makanya dia gandrung kepada dia, ibunya dilawan, bapaknya dilawan, dia nuruti hawa nafsunya. Akal yang mengatakan, kalau diajak diskusi, mana lebih bagus antara dia dengan bapakmu? Ya bapakku, tapi aku cinta. Lalu kenapa kau tinggal bapak ibumu? Iya, tapi aku cinta. Lihat, ini contoh gambaran saja yang sederhana. Jadi kalau sudah hati dikuasai hawa nafsu, lihat, kebenaran susah dilihat. Dan kita pun mungkin sering melihat kita dikuasai hawa nafsu, ngerti itu haram, itu gak boleh, tapi kenapa kita lakukan? Ayo, bicara akal kita, ilmu kita ngerti dari ustadz, itu haram, itu jangan. Ngomong kasar sama istri gak boleh, tapi kenapa ngomong kasar? Saya dikuasai hawa nafsu. Ngomong jelekit sama ibu nggak boleh, kenapa saya melakukannya? Itu nggak boleh, itu haram. Iya tahu, haram, dosa. Bahkan kalau di sekolah ditanya, gimana hukumnya durhaka pada orang tua? Haram. Dia ranking 1 di sekolah, tapi hatinya belum. Hatinya dikuasai hawa nafsu, masih ngomong kasar sama ibunya. Makanya, nah, ini adalah gambaran yang ada pada diri kita. Ada hawa nafsu yang ammarah bisu, ada hati kita yang bisa saja terpengaruh dengan hawa nafsu, dan bisa saja kita punya hati yang patuh tunduk kepada bimbingan akal yang patuh dengan syariat, makanya muncul seorang mukmin yang baik. Gambarannya kayak gitu. Maka tamakkunu halawatil hawa, kalau sudah hawa itu hawa nafsu, kalau hawa nafsu sudah menguasai mapan di hati seorang hamba, aduh penyakit dia, penyakit. Makanya kan ada orang alim tapi kenapa kok kurang ajar dengan syariat? Alim dia, sampai Nabi menyifati dan namanya ulama su'. Bahkan yang paling ditakuti Nabi paling takut bukan Dajjal. Dajjal menakutkan, tapi ada yang lebih aku takuti lebih dari Dajjal adalah apa? Ulama alim tapi tidak ngamalkan ilmunya. Loh kok begitu, bagaimana? Ya itulah, dia punya ilmu, akalnya itu seharusnya bimbing, tapi tidak, dia kalah hatinya ngikuti hawa nafsunya. Makanya dia mungkin seorang ustadz, tapi yang paling banyak makan duit masjid, makan duit yayasan, korupsi, jadi pejabat juga pejabat. Nah, kenapa? Dia punya ilmu loh ya, dia punya ilmu, tapi kenapa kejahatan dilakukan oleh dia? Karena dia tidak mengikuti bimbingan akalnya yang patuh dengan syariat, tapi dia lebih dikuasai hawa nafsu. Nah ini katakan tamakkunu halawatil hawa, kalau sudah hatinya itu terbiasa dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga kenikmatannya seolah-olah dengan mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah orang begitu, susah, penyakit yang susah diobati. Tapi bukan berarti tidak bisa diobati, ada obatnya, kan begitu. Nah kemudian setelah itu muncul satu disiplin ilmu yang selama ini dihadirkan para ulama, namanya ilmu membersihkan hati dari pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Tathhirul qulub, membersihkan hati, atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bagaimana ilmu meredam amarah, bagaimana ilmu menghilangkan dengki, bagaimana menghilangkan dendam, bagaimana ilmu menghilangkan kesombongan. Jadi sombong, dengki, dendam, benci itu semua adalah tiupan-tiupan dari hawa nafsu yang akal gak mau. Coba orang sombong tuh gak seneng sama orang sombong, orang pelit juga gak seneng sama orang pelit. Coba aja, sebab akal gak bisa dibohongin. Akal, orang pelit paling gak seneng duduk sama orang pelit. Termasuk penjahat nomor 1 di kampung itu, kalau punya anak perempuan yang baik, gak pernah bercita-cita pengen punya menantu kayak dia, gak mau. Pengennya akal itu mudah sebetulnya. Cuman kenapa kok kita tiba-tiba nggak bisa ngikuti bimbingan akal tadi? Karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah di situ ada suatu ilmu yang namanya ilmu merangi hawa nafsu, yang baginda Nabi menyebut dengan jihadun nafas, jihad akbar. Jihad yang paling besar adalah bagaimana kita bisa memerangi hawa nafsu kita.
Ini perlu waktu dan harus kita masuk medan ini. Kita harus masuk medan ini, kita harus berlatih. Tadi kan teori yang kita sebutkan, gambaran ini ada syahwat nafsu, ini ada hati, ada ini, ada teori, belum bisa kita. Apakah setelah itu langsung selesai? Oh enggak. Kita pulang ke rumah harus melihat tetangga kita yang mulai kemarin saya ngiri, kenapa dia lebih gede tokonya, kenapa lebih rame. Hari ini aku pulang. Kenapa? Bukankah dia umat Nabi Muhammad? Akalnya nyambung. Bukankah itu adalah tetanggaku, umat Nabi Muhammad? Mesti aku bangga dong. Tapi kenapa aku ngiri? Karena dikuasai hawa nafsu. Oke, sekarang aku lawan hawa nafsuku. Mendoakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang kaya semakin kaya, rizkinya semakin banyak. Itu cara memerangi mulai saat ini. Kalau tadi kan teori ilmunya, ilmu teori tadi itu, tapi kadang perlu kita praktek. Kenapa kita harus ngiri? Kenapa harus dengki? Ngiri dengki ada, itu kita semuanya bakat itu semuanya. Kenapa? Di dalam diri kita hawa nafsu, dan tugas kita bukan memangkas hawa nafsu sampai habis. Kita nggak akan bisa, kan ada hawa nafsu. Justru sebaliknya, hawa nafsu yang ada pada kita itu sesungguhnya kendaraan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah. Justru karena adanya hawa nafsu inilah kita punya kelebihan dari malaikat. Kapan itu? Di saat kita bisa melawan hawa nafsu kita. Malaikat nggak punya hawa nafsu, nggak ada syahwat, nggak ada ini, ya sudah, mulia dia. Tapi ini kita diberi oleh Allah syahwat, tapi kok kita bisa menahan dari nuruti syahwat yang haram, maka ketahuilah kita akan melampaui malaikat. Nah, di sini bukan kita memangkas syahwat, ini ada aturan ya. Kalau bicara tentang syahwat, hawa nafsu ini semua dari kita hawa nafsu ini yang menjadikan kita ini hidup. Cuman harus ada batasannya. Kalau kita menuruti hawa nafsu melampaui batas, inilah akan masuk pada wilayah-wilayah yang dimurkai oleh Allah. Maka yang wajib bagi kita itu adalah bukan menghilangkan hawa nafsu, nggak akan hilang, itu akan selalu muncul. Justru dengan adanya hawa nafsu inilah kendaraan bagi kita untuk kita bisa melambung. Oh ya Allah, dicaci, saya diolok, difitnah sama dia, ada marah kan kita, kretek, dingin. Nah, kesempatan aku harus jihad. Nah, ini baru naik pangkat dia. Kalau jadi malaikat nggak ada, malaikat nggak ada sakit hati, malaikat nggak ada ngiri, nggak ada perjuangan. Ya, kita karena ada hawa nafsu inilah, dan hawa nafsu ini gini loh, tidak ada syahwat yang Allah berikan pada syahwat apapun kecuali ada cara penyaluran yang halal. Syahwat makan, ada cara makan. Makanan yang halal, ada aturan-aturannya. Syahwat minum, syahwat hubungan laki-laki dengan perempuan, ada semuanya. Ada namanya pernikahan. Tapi keluar dari itu, lah itu menjadikan Allah murka. Nah, tapi apa bentuknya? Ilmu tarbiyah yang selama ini, ilmu tasawuf, ilmu tarbiyah, ini sebetulnya bagaimana kita membiasakan untuk tidak ngikuti hawa nafsu. Dan setiap orang berbeda-beda, nggak bisa sama. Makanya kenalilah dirimu dan kenalilah kejahatan nafsu pribadimu, baru kita bisa melawan. Setiap orang berbeda-beda loh ya. Ibadah pun bisa ada hubungannya dengan hawa nafsu. Dia rajin puasa, anaknya semuanya diajak puasa, sepertinya melawan memerangi hawa nafsu. Oh enggak, ternyata dia orang paling pelit dia, makanya ibadah paling disuka puasa. Pengeluarannya kurang. Ini ada orang memerangi hawa nafsu itu sesuai apa sih yang ada pada saya ini? Kok saya ngirian? Wah, berarti jihad saya di sini. Saya kok sombong banget ya. So gampang dendam sama seseorang. Oh, lah itu. Dan ini nggak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Maka kalau kita sudah tahu hawa nafsu yang menguasai hati kita, baru nanti kita perangi, maka hawa nafsu akan menjadi diri kita, hati kita terbebas dari hawa nafsu, baru hati tadi bisa mengikuti akal yang dibimbing oleh syariat, maka menjadi benar dia. Lah insyaf itu kan di saat seseorang terbebas dari seruan hawa nafsu, insyaf. Orang nggak insaf nggak bisa.
Contoh ada kesombongan, al-kibru batarul haq, Nabi menyebutkan orang sombong ngerti, diingatkan bener, cuman gara-gara yang ingatkan adik kelasnya. Ente tahu baru kemarin sok banget, gara-gara yang ingatkan di bawah dia level ilmunya, sok sebenarnya ngomong itu bener sebetulnya, cuman kenapa dia yang ngingetin. Subhanallah, itulah namanya hawa nafsu ammarah bisu. Yang namanya hawa nafsu selalu mengajak kepada kekejian. Kemudian di sana ada bedanya antara hawa nafsu dengan syaitan ya. Bisikan syaitan sama bisikan hawa nafsu itu, kalau bisikan syaitan itu, kalau orang ingin melakukan kejahatan, kejelekan, ini bisikan setan atau hawa nafsu, cara bedakannya sederhana. Kalau itu bisikan setan, di saat kita ingin melakukan kejahatan begini, kok nggak bisa, itu nggak akan pengen lagi ke itu. Sama setan nggak dipaksa ke situ, cari lagi. Pokoknya kamu harus jahat. Tapi kalau hawa nafsu harus ke situ lagi, muter balik lagi ke situ. Hawa nafsu syahwat, syahwat mohon maaf, syahwat apa saja. Jadi keluar nih, balik lagi pengen ke situ. Nyari duit. Padahal sudah tahu haram, tapi karena urusan syahwat laki perempuan, urusan syahwat mata, bukan urusan bisikan setan. Syahwat mata karena terbiasa dia nonton yang nggak bener, lihat. Dibawa kemana? Balik lagi ke situ. Tapi kalau setan enggak, ayo nyuri kata setan. Setelah nyuri nggak dapet, ya sudah nggak apa-apa, nggak nyuri, tapi zina aja deh, sampingmu ada itu, gitu. Jadi kalau setan itu bawahnya ngajak jahat, tapi beda kalau hawa nafsu itu. Maka hawa nafsu biasanya konsentrasi, harus itu, fokus. Hawa nafsu pengen, makanya kalau sudah ambisi kekayaan terus ke situ, ambisi kekayaan sampai apa? Ngerebut waris, kejahatan banyak ini. Pokoknya harus menjadi orang paling kaya, aku ingin nuruti kesombonganku, sehingga saat waris, bagian waris paling jahat, jual beli bohong, apalagi ngurus masjid, ngambil duit masjid, terus jadi pejabat juga korupsi. Ambisinya ke sana, itu hawa nafsu, bukan bisikan setan. Dua-duanya adalah kejahatan. Baik, maka yang perlu kita tekuni saat ini berarti ilmu tarbiyah. Jadi nggak cukup orang itu tanpa tarbiyah, itu sebetulnya ada dalam setiap kehidupan. Hanya kadang orang tidak menyadari. Kan kalau di Jawa, ilmu Jawa itu ada nama ilmu apa namanya? Toto kromo, apa tata krama, itu kan tarbiyah. Diajari akhlak, kamu sama orang tua gini, akhlak. Dalam Islam itu akhlak, ilmu tasawuf itu akhlak. Tarbiyah itu pendidikan, nggak boleh gini, kamu harus begini, melatih yang baik, disesuaikan dengan bimbingan akal. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu ini, ilmu tarbiyah, ilmu akhlak ini fardu ain di atas fardu ain. Ilmu belajar sholat itu wajib loh ya, tapi membersihkan hati lebih wajib lagi. Membersihkan hati daripada diliputi hawa nafsu itu lebih wajib lagi. Ilmu sholat wajib, ilmu puasa wajib, wajib ain, fardu ain. Tapi ilmu membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Orang haji bisa saja dengan haji tambah kesombongannya kok. Orang melakukan ibadah bisa saja kayak iblis. Iblis itu kurang tarbiyah. Iblis itu adalah menjadi sombong karena ibadah. Dia sombong, dia nggak ada tarbiyah, dia nggak ada pendidikan, dia sombong. Maka disuruh sujud kepada Nabi Adam, mikir dia, masa aku yang sudah beribadah puluhan ribu tahun suruh hormat sama makhluk yang baru diciptakan saat ini, belum punya prestasi. Nabi Adam kan baru diciptakan, belum terlihat sujud, belum terlihat ibadah. Nabi Adam habis diciptakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu, lalu Allah perintahkan malaikat, hei malaikat sujudlah kau. Wahai malaikat sujudlah kau. Malaikat semuanya sujud, iblis tidak. Iblis itu aslinya bukan golongan malaikat, tapi dia bukan golongan malaikat, tapi karena dia hebat beribadah sampai dimasukkan bersama golongan malaikat. Cuman dia tidak dapat tarbiyah, ada hawa nafsu dalam dirinya, nggak dapat tarbiyah, nggak ada pendidikan, maka menjadilah dia semacam itu. Sama kalau kita tidak pernah belajar tarbiyah, biarpun ilmunya banyak, oh ustadz yang paling ngiri. Bisa saja sampai Imam Ghazali menyebutkan la hasadaka hasadil ulama,
Hasud, dengki yang paling serem dengkinya ustadz lah ya. Kalau pedagang dengan pedagang itu bisa ketemu nanti, pedagang dengan pedagang itu kalau ngiri, saling ngiri, itu suatu ketika bisa bertemu. Kenapa? Ada barang murah, cuman aku nggak kuat beli sendiri, bisa kita dua padahal musuhan kemarin, beli barang-barang besanan bahkan. Tapi kalau hasadnya ustadz ini lebih serem lagi. Ulah hasadah. Loh, apakah kurang ilmu? Tidak. Sehingga marah melihat ustadz di situ, ustadz berkiprah dakwah itu marah, merendahkan, caci maki, Allah-Allahan. Nasib buruk. Dan itu membahayakan sekali orang semacam itu. Loh, apakah ilmunya tidak ada? Ilmunya ada. Lah terus kenapa? Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka baginda Nabi SAW, biarpun hadis ini diperselisihkan oleh para imam muhadithin, waktu Nabi keluar dari perang Badar perang yang dahsyat, luar biasa, dan Nabi dan para sahabat Nabi mendapatkan kemenangan. Dan ini perang yang bagaimana, yang jumlahnya hanya 300 berapa itu melawan 1000, nggak sebanding. Umat Islam menang. Nabi berkata, roja'na minal jihadil azghari ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih gede lagi. Sahabat Nabi bingung, ya Rasulullah, perang begini kau sebut dengan perang kecil lalu menuju perang gede, ini apa yang akan kita hadapi, perang apa ini? Nabi menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsumu yang ada dalam dirimu, yang menjadikan dirimu berani sama orang tua, dolim sama istri, tolak pinggang pada suami, nggak patuh pada orang tua, dan seterusnya. Itu adalah hawa nafsu. Maka betul dikatakan oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari bahwasanya tamakkunu halawatil hawa, menguatnya hawa nafsu di dalam hati. Kalau sudah menguasai hati, sehingga manisnya, senengnya, hiburannya apa? Maksiat. Kalau nggak misal enggak. Kalau nggak ngelihat yang itu nggak mau. Hiburannya adalah di mana? Kemaksiatan. Kalau sudah orang hiburannya dalam kemaksiatan, berarti dia hawa nafsunya. Kan kita menemukan, biarpun dalam cerita mungkin kita juga menemukan dalam diri kita, sesaat kita menemukan hiburan kita ternyata ibadah. Justru kami khusnudon, semuanya ini merasakan hiburan kok datang ke sini. Riang kok pulang dari rumah, gembira, bukan maksiat, bukan mau zina, bukan mau mabuk. Tapi ada orang hiburannya kalau tidak nonton yang kotor, film kotor, tidak zina, tidak mabuk, enggak. Berarti orang yang dikuasai oleh itu tamakkunu halawatil hawa. Manisnya yang ia nikmati, rasakan manis di saat mengikuti hawa nafsu. Na'udzubillah. Kalau sudah orang kegembiraannya dalam irama menuruti hawa nafsu, maka sesungguhnya dia telah terjangkit penyakit yang susah untuk disembuhkan. Susah disembuhkan. Abu Jahal itu termasuk punya begitu. Abu Jahal nggak kurang-kurang loh ya. Abu Jahal baginda Nabi loh ya. Wong setiap saat duduk dengan Rasulullah, tapi dia lebih senang ikuti hawa nafsunya, dikuasai hawa nafsunya. Nggak bisa bener. Sama kita belum katanya ngaji setiap hari, wah, tapi kita sering ikuti hawa nafsu. Nggak bisa bener, susah. Kita akan susah menjadi baik karena telah kuat dikuasai hawa nafsu. Nah, ilmu memerangi hawa nafsu bukan ilmu sehari. Makanya yang selalu kami hadirkan dalam rentetan kajian yang panjang, bagaimana kita biasa mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, memaafkan, ngirim hadiah, dan seterusnya. Itu sebetulnya dalam irama, ya ini, memerangi hawa nafsu yang kuat menguasai hati kita. Semoga Allah memerdekakan kita dari diperbudak oleh hawa nafsu kita. Dan semoga kita dimudahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk akal yang patuh kepada syariat baginda Nabi SAW, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.